bakul ketan punel. Monggo silakan Bapak Ibu membeli kedai ketan punel semua binarak sejenak di kedai ketan punel. Alamat di Jalan Raya Darmo nomor 116 Surabaya, depan Taman Bukul. Kita buka setiap hari tanpa libur, jam 1 siang hingga setengah 10 malam. Dan sore ini juga alhamdulillah banget kita kedatangan para guru-guru, ustadz dan ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu-satunya Ustadz Mahmudi. Sama ada ustazah. Ini dari SD Islam Raudatul Jannah PP Legi, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sudah pinara kedai ketan punel. Kita memang sedang ada gelaran gitu istilahnya, ada bagi-bagi ketan punel gratis bagi yang sudah divaksin. Ini kan untuk seluruh guru-guru SD Raudatul Jannah. Sampun divaksin semua aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan menjelang tahun ajaran baru nanti sudah bisa kembali normal seperti sedia kala. Amin. Karena berat pasti. Ini Ustadz Mahmudi. Ustadz Mahmudi ini adalah wali kelas anak saya. Anak bakulnya. Iya, dan memang sih rasanya itu challenging banget ya. Sangat banyak tantangannya ketika sekolah dari rumah. Itu orang tua pasti di mana-mana. Kemarin kan yang sempat mengemuka adalah kesulitan orang tua dalam menghadapi dan menemani anak-anak belajar dari rumah. Tapi kan kita juga jarang dengar bagaimana para guru-guru ini kalau menemani dan juga memimpin murid-muridnya yang sedang belajar di rumah. Nah, Ustadz Mahmudi mungkin sama Ustadz Anissa dan Ustadz Atra, Ustadz-Ustadz yang lain bisa cerita nggak lebih sulit mana ketemu anak-anak di kelas atau di Zoom? Mangga. Ya, lebih sulit di Zoom, Bunda. Lebih sulit di Zoom ya. Kan? Apa kesulitannya setahun ini? Kesulitannya mungkin anak-anak kalau di Zoom belum sepenuhnya untuk memperhatikan gurunya. Ya anak saya gitu. Anak saya malah ketiduran tuh depan Zoom. Oke. Terus kadang-kadang apa yang kita terangkan kadang-kadang tidak sampai ke ke anak-anak karena ada beberapa kendala, mungkin sinyalnya atau mungkin anaknya juga yang belum perhatikan dengan baik. Kadang-kadang kita silakan nak dibuka halaman ini, ternyata ada yang belum memperhatikan, jadi halaman berapa us? Iya. Memang mencoba untuk dua arah di dalam sarana fasilitas virtual. Dan ini kan kebetulan Ustazah jenjang 1 ya, kelas 1 SD. Bisa dibayangkan peralihan dari kindergarten, dari preschool, dari TK menuju ke kelas 1 dan itu virtual. Wah, rasanya memang sangat ribet ya. Sangat. Tapi ada ini nggak? Ada trik-triknya nggak, Ustadz dan Ustazah? Bagaimana awal mula membuat mereka anak-anak ini nggak bisa fokus, kemudian bisa nerima pelajaran gitu? Ada nggak trik-triknya gitu yang mungkin setiap hari dirapatkan gitu di SD? Kita kan nggak ngerti ya para wali murid ya. Biasanya apa sih gitu yang disiapkan selepas Zoom selesai? Kita itu sudah buat ini pun program motor skill. Nah, motor skill itu kan gunanya untuk melatih motoriknya anak-anak itu. Dan ya bagus sekali itu motor skillnya. Jadi sebelum anak pelajaran itu langsung motor skill. Nah, terus ada ice breaking juga Bunda, biar anak tidak bosan. Ya. Makanya ada ice breaking. Jadi ada motor skill yang tetap harus ada setiap harinya ya. Tetap harus ada setiap Mereka untuk harinya. melatih mereka juga tidak melulu Tidak melulu langsung pelajaran gitu, langsung ice breaking. ya oke. Tapi yang paling kentara, yang paling terasa berbeda dari yang tatap muka dengan siswa dengan kemudian ini ngomong sendiri di depan kamera nih. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini gitu ya. Apa yang paling terasa beda? Heboh. Apakah langsung sudah terbiasa dengan seluruh metode itu atau para guru-guru juga sebetulnya waduh adaptasinya juga cukup? Yang pertama, Gimana Ustazah Nisa? ya yang pertama kita kaget karena tiba-tiba kita menjadi artis ya di sana ya.
Langsung Ya, setiap ya, hari ya, setiap berasa hari siaran siaran. gitu ya. Yang kedua memang kita mendesainnya itu berbeda dengan tatap muka. Desain kurikulumnya, desain kegiatannya, ya apa? Bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menyenangkan, tetap bisa diterima oleh anak seperti itu. Terus yang ketiga komunikasi dengan wali murid bisa gitu. Dengan Iya, wali murid, iya. ya. Karena memang kan pembelajaran lebih banyak dengan wali murid ya, tentang pemahamannya, materinya. Jadi ternyata setiap minggu kita komunikasi dengan wali murid. Kira-kira anak-anak apa sudah paham atau belum? Iya. Oke, bagaimana kemudian Ustadz bagi anak-anak yang harus melalui virtual Zoom tapi di rumah itu tidak ada orang tua gitu. Itu guru-guru juga memahami itu nggak atau bagaimana menyadari itu atau adakah treatment yang berbeda antara anak-anak siswa yang didampingi orang tua di rumah dengan mereka yang tidak ada orang tuanya karena harus bekerja atau apa? Itu bagaimana pihak sekolah menjembatani istilahnya? Oke, kami ingin semuanya itu bisa berjalan meskipun ada atau tidak ada orang tua mendampingi dengan cara kita memberikan waktu yang waktu untuk mengerjakan tugasnya meskipun hari ini tidak bisalah di hari selanjutnya Lebih longgar, ya? betul. Yang penting tidak lebihi dari tema yang ditetapkan. Gitu. Saya sering kalau dapat bunda ini belum mengumpulkan tugasnya, sibuk jualan ini Ustaz, sibuk masak ketan, jadi lupa tugas anaknya. Ya mudah-mudahan, tapi kan beberapa waktu yang lalu sempat juga ada pilihan atau ada opsi untuk tatap muka bagi yang bersedia, tapi kemudian mundur lagi begitu ya. Apa waktu itu yang melatar belakangi? Gak jadi lagi istilahnya? Kayak mata belakangnya mungkin ya meningkatnya jumlah suspek Masih tinggi ya? masih tinggi, semakin betul, terutama di Jawa Timur masih tinggi. Jadi yang seharusnya bulan Januari akhirnya dibatalkan dan tidak tahu kapan akan diperbolehkan untuk pelajaran tatap muka. Oh gitu, jadi masih belum tahu. Nanti Juli itu belum tahu juga apakah? Masih ada wacana tapi belum tahu kepastiannya. Oh begitu, Iya, meskipun para guru sudah divaksin tapi belum tahu juga ya. Nanti adakah kira-kira kemunduran yang dirasakan? Karena kan biasanya semester 1 siswa sudah harus bisa menguasai ini. Betul. Ini sampai udah istilahnya udah hampir semester akhir kali ya mungkin ya. Terasa tidak bagi guru-guru bahwa memang agak mundur nih capaian-capaian siswa untuk tahun ini yang di tengah pandemi ini? Menteri Nadiem juga awal-awal BPJJ mengatakan bahwa kurikulum ini kurikulum apa namanya? Darurat. Iya. Jadi kurikulum ini ditujukan untuk kondisi pandemi ini saja. Nah, untuk kemundurannya ini yang paling terasa adalah kemunduran dalam bidang ibadah dan mungkin karakternya anak-anak juga. Mungkin kalau pengetahuan anak-anak bisa googling lah di Google. Sumber yang lain. Sumber yang lain, tapi untuk bidang akhlak, bidang agama itu kurang tersentuh. Karena memang itu harus fisik kehadiran ustadz-ustadzah untuk bisa memantau langsung gitu ya. Kalau di rumah dikasih buku penghubung sudah sholat subuh belum? Jawabnya sudah gitu. Iya. Padahal belum tentu. Betul. Makanya terkait dengan akhlak, terkait dengan karakter itu. Kalau andai kata nanti sudah bisa tatap muka bulan Juli, apa kira-kira dari para guru yang harus dikebut? Semisal nanti sudah bisa tatap muka, adakah sesuatu yang dikebut nantinya itu? Pertama karakter dulu Bun, adabnya dulu yang kita benahi, kita tata awal kan selama 1 semester ya 1 tahun tidak tatap muka, jadi pastilah anak-anak ada pengurangan dalam karakternya. Nah, nanti kita benahi dulu untuk karakter anak-anak. Setelah karakter ini sudah bisa berjalan dengan baik, baru kita kasih pengetahuan akademik gitu. Seperti itu ya, karakter ini. Memang karakter ini tidak bisa di sekolah saja atau di dalam keluarga saja sih sebetulnya. Meskipun porsinya bisa mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, tapi tetap harus dua aspek ya, rumah dan juga sekolah. Iya itu. Ada yang ditambahkan mungkin silakan Ustadz Atra ini juga wali kelas nih.
saya. Apa gitu ya? Setiap hari nih kalau Zoom saya selalu bersama dengan Ustadz, gimana anak-anak sudah dikerjakan ini? Dia dibuka malah ada yang ngapain begitu ya. Tapi bagaimana cara memotivasi, membuat semangat? Karena saya ngerasa sendiri anak saya itu akhir-akhir ini udah nggak semangat. Jadi dalam seminggu Senin sampai Jumat sekolah harus ada bolosnya nih. Kemarin sudah masuk, besok saya nggak masuk mah. Capek mama. Jadi seminggu itu harus libur, ada nggak masuknya gitu. Kehilangan motivasi, kehilangan semangat, makin lemah semangatnya, istilahnya begitu karena tidak ada dorongan untuk aku nanti main sama teman, ketemu teman, kan nggak ada. Terasa membosankan mungkin begitu ya. Bagaimana tetap menyemangati itu ya Ustaz Atra? Kalau dari kami sih biasanya ya Bun ya. Saya curhat ini ceritanya. Biasanya teman-teman tuh banyak melakukan seperti ini Bun, bisa di call Ananda. Oh. Nah, jadi untuk bisa motivasi Ananda, ada kesulitan apa Mbak, misalnya Mbak Dirmala, nanti disitulah dia bisa curhat dan kita bisa memberikan motivasi-motivasi tertentu. Jadi tetap ada ini ya. Ada pembicaraan, iya, secara langsung. Oke. Kali kelasnya video call karena kelas 1 SD gitu ya, untuk membuat mereka semangat berdasarkan pengen belajar aja. Kan belum tentu harus yang karena bermain, karena ketemu teman. Orang siswa-siswa datang ke sekolah karena bisa jadi ingin ketemu temannya, ingin ketemu gurunya, bukan karena ingin belajarnya gitu ya. Bisa jadi kan begitu. Ada main-mainnya. Iya, mau main bola waktu istirahat, itu kan nggak ada gitu rasa-rasanya. Baik. Tapi dibanding oleh wali murid dengan guru, kalau dirasa, saya sebagai wali murid nih, Ustaz-ustaznya sebagai guru, kalau dikomparasi, kalau dibandingkan, tingkat kesulitannya lebih sulit guru atau lebih sulit wali murid dalam Zoom kali ini, setahun ini? Saya guru juga wali murid, Bun. Oh iya ya? Guru juga wali murid. Wah, itu yang kita lupa ya kita ya. Guru juga wali murid. Jadi pagi harus ngajar anak-anak orang lain, malamnya harus ngajarin anak sendiri. Dikasih tugas juga sama guru yang lain. Betul. Suka ngedumel nggak? Aduh, ini kok tugas banyak banget sih. Iya, kadang-kadang yang susahnya untuk yang wali murid mungkin ketika ada praktek atau ada presentasi, Ya. kadang-kadang harus take beberapa kali Iya. untuk menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Tapi kadang-kadang anaknya juga mogok untuk tidak mau nggak usah sulit dan sebagainya. Iya. Untuk bagaimana motivasinya itu, Bun. Iya. Untuk memotivasi wali murid membeli kedekatan murid, banyak yang wali murid jenjang 1. Gimana ini motivasinya supaya ayo jangan patah semangat, kita tetap terus bisa melalui gitu. Silakan. Harus di disemangati nih. Pokoknya tetap bersinergi antara guru dan wali murid, tidak ada yang saling menyalahkan, saling menyalahkan karena di masa seperti ini serba sulit, tidak hanya ekonomi, pendidikan juga sulit untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik lagi. Ya. Karena sejatinya pendidikan itu ya harus ada sentuhan dari guru, harus ada tatap muka, harus ada seperti semacam guyon-guyon bercandaan dengan murid-murid gitu. Ada personal touch-nya gitu ya, ada Oke. emotional touch-nya juga ya. Sebenarnya betul. Tapi terasa tidak angka anak yang sekolah itu menurun gitu. Mungkin ini nanti ada kayak pendaftaran baru segala macam. Terasa tidak bahwa banyak yang menurun, tidak lagi memutuskan untuk tidak lagi sekolah ketika masih Zoom gitu. Saya juga pernah mendengar kok Bun, ada beberapa sekolah yang peminatnya berkurang karena anak-anak itu sudah jenuh untuk mengikuti pembelajaran via Zoom. Tapi gimana lagi gitu, karena kondisi seperti ini Ya. ya harus disyukuri juga, harus Ya. harus bersabar juga. Tidak boleh menyerah ya, kita Betul. harus menjadi pemenang dalam keadaan ini. Betul, Jangan betul. kalah dengan keadaan begitu ya. Tetap belajar gitu, apapun rintangannya semangat aja. Itu pesan dari Ustadz Ustazah SD Raudatul Jannah, SD Islam Raudatul Jannah yang sore ini sambil menikmati ketan punal. Terima
Terima kasih Sada ketan kuno durian dan ketan kuno bubuk kedelai. Sampai kalau mau tambah lagi Sada. Berhubung divaksin nanti boleh gratis 1 porsi. Baik kalau begitu, terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih untuk menyemangati kami semua pembeli kedai ketan kuno yang juga setiap hari harus berjibaku dengan sekolah Zoom putra-putrinya di tengah kesibukannya juga yang sedang bekerja mungkin ya. Mudah-mudahan kita segera keluar dari kondisi ini kembali normal dan menjadikan anak-anak putra-putri kita menjadi anak-anak putra-putri yang berprestasi, yang unggul dalam bidangnya begitu ya. Silakan pembeli kedai ketan kuno semua, masih kita nantikan kedai ketan kuno buka terus, tutupnya setengah 10 malam. Saya tunggu ya. Saya Rini Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu saja.